hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati wa ahli bait wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin biridallah bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Aduh. Coba ketemu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Wa kana al-fadilu rahimahullahu taala. Wa kana dan ada awalan ono sapa al-fadilu. Al-fadilu Ustadz Fadil. Nama orang itu. Wa kana lan ono sapa Ustadz Fadil. Wa kana lan ono sapa Ustadz Fadil rahimahullahu taala, wa semoga Allah merahmatinya. Yaqulu iku dawuh sapa Syekh Al-Fadil, khamsun utawi limo min alamati syaqai iku setengah saking pira-pira tandane wong cilaka. Kalau makna Jawa begitu. Sobit paham? Natuna dah paham. Yang paham hanya Ari dan Helmi ini. Ya. Khamsun utawi limo itu artinya adapun lima. Min iku setengah saking, itu bagian dari alamat tisaqai, tanda-tanda orang celaka. Ada 5 tanda orang celaka, katanya Syekh Fadil. Yang pertama al-qaswatu fil qalbi, keras hatinya. Keras. Orang keras hati itu berarti celaka ya. Rugi. Orang yang keras hatinya itu berarti orang yang benar-benar celaka. Ya. Orang-orang yang benar-benar celaka. Al-qaswatu fil galbi, atos ing dalem atine. Ya membatu ya. Kalau hati ke atos itu apa? Gimana maksudnya? Maksudnya apa? Apa hatinya benar-benar menjadi batu? Enggak, hati tetap hati. Maksudnya apa itu? Susah dinasehati, sulit menerima hidayah, hudangan hidayah. Susah mendapatkan hidayah. Terus tidak bisa dinasehati ulama. Itu ya, Masya Allah, itu keras hatinya. Tidak pernah lembut. Hatinya tidak lembut. Kemudian apalagi yang kedua, wajumudul aini, hatinya kering, tidak pernah nangis karena takut kepada Allah. Ya, berarti dia tidak pernah nangis, tidak pernah berpikir tentang dosa, tidak pernah takut akan siksa kubur, tidak pernah takut akan siksa neraka gitu ya. Artinya dia tidak pernah nangis
karena tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, capeknya luar biasa, Bi. Sini loh yang capek. Ini ente kalau megang ininya Abi, persis megang kayu itu. Tukang pijitnya itu sampai pakai ini, sampai gini, tak kuat. Ya Allah, lupa kok anu katanya, kok kayak batu. Nah, ya wes, sampean tak tahu ya kenapa. Padahal istiqomah tiap bulan pijit ya. Ya, ditakdirkan kayak itu, kayak kayu. Yang wajumudul aini ini begini ya, ada cerita begini. Ketika ada seseorang sudah digiring, mau digiring, diputuskan, Mahkamah Konstitusi Tuhan itu telah memutuskan bahwa orang tersebut harus berangkat ke neraka. Ya, harus berangkat ke neraka karena memang perbuatannya banyak yang negatifnya. Begitu dia divonis harus pergi ke neraka, mau berangkat, mau diantar oleh malaikat, salah satu bulu matanya itu usul. Usul ya Allah. Ini satu biji matanya ini usul. Kok biji mata? Bulu mata. Bulu matanya ini usul. Ya Allah, saya tidak terima kalau orang ini saya berarti misalnya ini masuk neraka. Enggak, saya tidak ridho gitu. Katanya satu bulu mata. Oke, saya tampung usulanmu. Kenapa? Saya, kata bulu matanya, pernah ditetesin air mata oleh orang ini karena takut kepadamu. Di tahajudnya. Dulu pernah tahajud di mana dia takut kepadamu, dia nangis, saya dibasahi oleh air matanya. Maka saya tidak ikhlas, saya tidak ridho, tidak rela kalau orang ini cemplung neraka. Mohon keadilan ya Allah. Maka orang itu diselamatkan oleh Allah gara satu bulu mata. Itu satu bulu mata loh. Ya, kalau bulu mata sampean nangis semua, selamat sampean. Karena sampean telah membasahi bulu matanya karena takut kepada Allah. Nangis karena iling hutang. Bukan. Ya. Ya Allah. Baiklah ya. Jadi jumudul ain itu mata yang apa tadi? Mata yang kering. Tidak pernah menangis karena tidak takut kepada Allah. Itu tanda orang celaka. Yang ketiga, kok hilang? Mana? Nah ini. Apa itu bacanya? Wakillatul haya'i. Sedikit rasa malunya. Orang itu kalau sudah dicabut oleh Allah rasa malunya, dicabut oleh Allah rasa malunya, hati-hati. Karena al-haya'u minal iman. Kalau rasa malunya dicabut oleh Allah, sebentar lagi imannya dicabut. Na'udzubillah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah. Amin. Semoga iman kita tetap terbawa sampai mati, terbawa sampai ke akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Nah sekarang buktinya di akhir zaman ini kata-kata wakillatul haya ini benar-benar sudah terjadi. Banyak orang yang sedikit rasa malunya. Kematos sudah, cewek-cewek sudah pakai celana pendek, ya. Berarti seharusnya sesuatu yang harus ditutupi, jangankan kok pupu ya, paha.
betisnya perempuan itu kan indah diciptakan oleh Allah. Menurut Abi loh ya, indah. Ya. Karena Abi normal. Kecuali Abi katarak gitu ya. Betis wanita diciptakan oleh Allah itu indah. Itu wajib ditutupi. Loh kok sekarang banyak yang dibuka? Atasnya lagi dibuka, pupune dibuka. Lah, itu berarti pertanda bahwa malunya dicabut. Naudzubillah. Kalau malu dicabut oleh Allah, kalau malunya dicabut oleh Allah, sebentar lagi imannya katut dicabut. Makanya orang-orang yang qillatul haya itu masuk ke dalam kategori apa ini tadi? Kata di Ciloko ya, syaqa min alamati syaqa. Termasuk salah satu tanda di antara tanda-tanda orang yang celaka. Insyaallah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang keberapa? Yang keempat. Baca apa itu? Warroghbatu fid dunya. Masalah malah jong. Warroghbatu fid dunya. Roghiba fi apa? Cinta atau suka. Kalau benci, roghiba ketemu an. Roghiba an itu benci. Misalnya, faman roghiba an sunnati falaisa minni. Siapa orang yang membenci sunnahku, pernikahan itu dia benci, maka dia bukan golonganku, bukan termasuk umatku. Tapi kalau roghibah ketemu fi, maknanya suka atau cinta. Warroghbatu fid dunya, ya, tandanya orang celaka itu adalah cinta terhadap dunia. Hubbud dunya, cinta dunia, katanya dalam hadis itu, hubbud dunya ra'su kulli khoti'ah. Cinta dunia yang berlebihan merupakan sumber dari segala sumber dosa. Cinta dunia, kerja sampai lupa sholat. Kerja, cinta dunia, mencari dunia sampai dia berani tidak Jumatan. Ya Allah. Dibayar berapa sama majikannya? Kok sampai melupakan akhirat? Ya Allah, naudzubillah ya Allah. Warroghbatu fid dunya, cinta dunia yang berlebihan. Ya. Kemudian saya pikir-pikir begini ya. Kemudian kalau orang itu hasil kerja, ditumpuk kerja, kemudian hasilnya dibangun sampai miliaran, terus kecapean orangnya mati. Uangnya belum sempat diinfakkan di jalan Allah, belum dinikmati. Rugi enggak gue gitu? Rugi banget. Seandainya uangnya itu disisihkan untuk aswada, saya bangun. Makanya dari infak santri itu, ya, itu saya abi nabung untuk neruskan yang di atas itu. Jadi kalau ada kelebihan rezeki dari ayah ente, tak tabung, neruskan jeding di atas dulu biar tidak antri itu loh. Minimal itu jeding dulu kamar 1 atau 2. Pingin saya Allah. Saya tuh mikir, kasihan santri nanti kalau semua ke jeding, salah satu kebelet gimana? Ke masjid banyak orang. Itu saya tuh mikir gitu. Masya Allah. Ya, donatur tidak lagi mikir karena sudah dianggap selesai.
Padahal masih jauh. Ini ya, ini besi-besi ini, besi-besi pojok-pojok itu kekuatannya 10 lantai. Kekuatannya. Abi minta begitu dulu. Dan digalinya sepatunya itu berapa? 2 meter. Karena saya menyadari sempitnya lahan, tapi kalau lari ke atas menjadi luas. Sampai tembus langit. Sidratil Muntaha. Jadi saya mohon ikhlasnya yang kemarin AM ada yang 2 itu yang minta, cuma minta keringanan yang ke Cirebon dan yang ke Tuban itu yang tidak kembali ke sini. Minta saya mikir itu, aduh, let's say dipotong 50% itu sisa berapa nanti? Kalau semua minta, aduh, gimana, pusing juga Abi ngatur itu. Aduh ya Allah, jadi mohon ikhlasnya, santri-santri mohon ikhlasnya, mohon ridhonya ya, biar syahriahnya itu barokah untuk kepentingan pondok Indo. Saya nabung sedikit dari uang Abi juga, saya tabungkan untuk melanjutkan jeding di atas dulu. Itu. Nah ini orang-orang yang dulu nyumbang itu dikira pondoknya selesai kali ya. Kok berarti tidak nyumbang lagi. Aduh, ini ya gimana ini. Jadi kalau ada kelebihan rezeki dari orang tuanya, tak sisihkan nanti untuk ini melanjutkan kamar mandi di atas. Tuh tujuannya Abi ada begitu ya, ada dimasukkan, dan itu tidak akan pernah rugi ente itu. Ada yang namanya tabungan akhirat. Sampai ente lulus pun pahala itu tetap mengalir. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah ya. Yang kelima, yang terakhir ya. Katanya Syekh Fadil rahimahullah ta'ala, ada 5 ya yang sebagai tanda-tanda orang celaka. Ya, bicara rubatu fid dunya dulu. Orang-orang yang hanya menumpuk-numpuk harta, tidak pernah ibadah, dikira dia akan hidup selamanya. Enggak. Ada suatu saat nafas ini akan berhenti. Paham ya? Ada saatnya nafas ini berhenti. Ada saatnya nafas ini berhenti. Begitu mati, kita tidak tahu kapan. Disebutkan dalam Al-Quran, wa ma tadri nafsun mada taksibu gada. Kalian tidak tahu, kata Allah, apakah besok pagi itu kalian masih bisa beraktivitas. Tidak tahu. Ada yang pamit tidur selamanya, tidak bangun-bangun. Dulu pernah guru saya dulu di PKA, Pak Bedi namanya. Asar itu masih ketemu Abi. Salam, assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam. Pak Bedi, mau beda. Maghrib, habis sholat maghrib, dia asar tuh ya, mandi, persiapan maghrib, sholat. Biasa kalau zaman dulu itu habis maghrib itu kan nggak ada WA dulu ya. Adanya hanya TVRI, berita dalam dunia. Dunia dalam berita. Nonton mari maghrib. 30 menit kemudian dia bilang ke istrinya, Bu, saya kok ngantuk ya. Saya tak tidur dulu. Tolong nanti tengah malam saya dibangunkan untuk sholat Isya. Sekalian tahajud. Kan gitu ya. Udah, Pak keliwir masuk kamar, tidur. Pesennya jam 12 malam dibangunkan sama istrinya. Pak, bangun jam 12 malam loh, belum sholat. Dah, istrinya kesana lagi. Tak nyaut. Datang lagi istrinya. Pak,
Bangun Pak. Kok tidak ngorok, tidak ada suara apa-apa, nyawa pun gerakan juga tidak ya. Dipegang dadanya tidak ada nafas. Pegang nadinya juga tidak berdenyut. Langsung jam 12 malam itu istrinya menjerit, minta tolong tetangga. Tetangganya baru tidur. Bangun rame itu. Abi tidak dengar itu ceritanya itu. Besoknya baru tahu kabar. Ini diceritakan istrinya. Guru saya, guru kesenian dulu. Pinter piano, pinter gitar, pinter not balok. Beliau itu enak suaranya. Nah kemudian itu kan pertanda bahwa tidak ada yang tahu apakah besok paginya dia masih bisa beraktivitas. Lanjutan ayatnya, wa man tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan dia tidak tahu di bumi mana dia akan dikubur. Dia tidak tahu di bumi mana dia akan dikubur. Masya Allah. Oleh karena itu jangan cinta-cinta amat pada dunia. Dunia akan ditinggalin. Ya kan? Harta yang bertumpuan ditinggal. Rumah yang megah ditinggal. Mobil yang mewah ditinggal. Istri yang lumayan ditinggal. Ditinggal. Apakah Islam melarang orang kaya? Oh enggak. Sebisa mungkin kita kaya. Untuk apa? Untuk membantu dakwah Islam. Itu. Membantu fakir miskin, membantu anak yatim, dan lain sebagainya. Boleh kaya, boleh. Asalkan bermanfaat. Yang terakhir. Ngantuk Izan. Watulul amali hanya panjang. Watulul amali apa? Panjang angan-angan. Wiritannya cuma jikalau, andai kata, seandainya, itu wiritannya. Tidak mau kerja, seandainya ya, seandainya kaya, seandainya, andai kata, seandainya. Waduh, berandai-andai. Selain berandai-andai itu kesukaannya setan, juga merupakan tanda orang yang celaka. Kenapa celaka? Tidak mau kerja, hanya berandai-andai saja. Anak istrinya nangis kelaparan, akhirnya dipentung oleh mertua. Celaka dia. Ya, ini mudah-mudahan menjadi bahan renungan untuk kita waspadai. Mudah-mudahan Allah SWT menyelamatkan kita dan melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakina wa faki ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi fakina wa faki alana wa qarabatin lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Mbak Dian suka makan gedong-dong. Cukup sekian dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.